Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Ari Rahman, stambuk A421 19084. Saya dari kelas A Prodi PJKR angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya, yaitu profesi pendidikan. Sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, kita harus mengetahui sini apa itu profesi pendidikan. Profesi pendidikan itu adalah suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai keahliannya yang diberikan atau diajarkan kepada peserta didik agar bisa berperan aktif dalam hidupnya sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, kita akan masuk ke bagian A, pengertian dan syarat profesi. Secara klasikal, pengertian profesi mengandung dua makna, yaitu menunjukkan, yang pertama, menunjukkan suatu kepercayaan bahkan menjadi keyakinan atas suatu kebenaran ajaran agama atau kredibilitas seorang. Kedua, menunjukkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dan berhubungan dengan pekerjaan mental, bukan manual, seperti mengajar, keisiuran, kedokteran, dan lain sebagainya. Profesi pendidikan. Profesi pendidikan dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia, profesi pendidikan adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan, dan lain sebagainya. Kita masuk ke bagian B, itu pengertian profesi keguruan. Guru adalah suatu sebutan bagi jembatan profesi atau posisi dan profesi bagi seorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Bagian C, kode etik profesi keguruan. Sebagai kalangan profesional, sudah waktunya guru Indonesia memiliki kode etik dan sumpah profesi. Guru harus memiliki kemampuan sesuai dengan standar minimal sehingga nantinya tidak mempraktik. Lanjut ke bab 2, kompetensi profesi keguruan. Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasar dari seorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang aktif. Bagian B, standar kompetensi guru. Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu menurut semua pihak dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab 3. Bab 3, yaitu peran profesi guru dalam sistem pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemberolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Lanjut ke bab 4, supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan pada umumnya mengacu kepada usaha perbaikan pembelajaran, akan tetapi nampaknya masih banyak keragaman pendapat dalam menafsirkan istilah tersebut. Untuk menemukan suatu kerangka acuan mengenai pengertian profesi supervisi, ada baiknya kita mengaji kebalik beberapa pendapat para ahli. Pertama, Neulit dikutip oleh Made Pidarta mengemukakan bahwa setiap layanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan institusional belajar dan kurikulum dikatakan supervisi. Supervisi di sini diartikan
sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru-guru dalam bidang instruksi belajar dan kurikulum dalam usahanya mencapai tujuan sekolah. Baiklah, bagian kedua, tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas dan pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Bukan saja memperbaiki kemampuan belajar tetapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Lanjut ke bab 5, yaitu peran profesi guru di bidang layanan administrasi. Pengertian administrasi pendidikan menurut Soebardi Trisna, administrasi adalah keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha kerja sama dua orang atau lebih dengan secara rasional untuk mencapai tujuan yang lebih ditetapkan sebelum secara efisien. Sedangkan Diplikas menjelaskan bahwa administrasi ialah usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber secara efektif dan efisien guna untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Pengertian administrasi atau manajemen banyak diungkap oleh para ahli administrasi pendidikan, di antaranya Syarif menjelaskan bahwa administrasi pendidikan adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber personil maupun material secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. Menurut Syamsi, administrasi adalah seluruh kegiatan dalam setiap usaha kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok atau lebih. Lanjut ke bab 6, yaitu peran profesi guru di bidang layanan bimbingan dan konseling. Pengertian layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi sosial belajar maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan penduduk berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Bab 7, usaha pengembangan guru sebagai tenaga pendidik. Usaha-usaha pengembangan guru sebagai tenaga pendidik harus ada usaha untuk menjadikannya perkembangan sesuai perkembangan zaman yang semakin maju. Usaha itu adalah program Preservious Education adalah program pendidikan yang dilakukan pada pendidikan sekolah sebelum calon guru mendapatkan tugas tertentu dalam suatu jabatan. Universitas yang menyediakan program ini terkenal dengan kurikulum pendidik guru dan kementerian dengan sekolah dengan membekali mahasiswa calon guru dan pengetahuan dan keterampilan formal pendidikan dan pengetahuan tentang sekolah. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note.